Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Diatri dari instansi Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini merupakan video ketiga saya mengenai jurnal harian materi kesiapsiagaan bela negara. Adapun pembahasan pada hari ketiga ini yaitu mengenai etika, etiket, kewaspadaan dini dan Bapolket atau Badan Pengumpul Keterangan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian etika. Nah, etika itu sendiri menurut pengertian saya atau pemahaman saya yaitu merupakan suatu kumpulan asas atau nilai-nilai mengenai akhlak atau berkaitan dengan akhlak, perilaku, dan budi pekerti seseorang, sehingga kita bisa menilai baik atau buruknya sebuah perilaku atau akhlak budi pekerti seseorang itu dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua yaitu pengertian etiket. Etiket itu sendiri ialah aturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata krama atau sopan santun atau tata pergaulan dalam berhubungan dengan manusia lain, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dan pantas sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Untuk bentuk-bentuk etiket secara umum itu ada 5, yaitu pertama etiket kerapihan diri atau etiket berpakaian, yang kedua etiket duduk dan etiket berdiri dan etiket berjalan, lalu etiket berkenalan atau bersalaman, lalu ada keempat etiket berbaur atau berbicara dengan teman kerja, dan yang kelima yaitu etiket table manner atau etiket jamuan makan. Contohnya etiket berpakaian atau etiket kerapihan diri. Sebagai ASN yang profesional yaitu ada 4. Yang pertama yaitu berpenampilan rapi dan menarik. Di sini usahakan kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh kita, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kesempitan. Kemudian memakai atribut yang lengkap dan selalu menjaga kerapihan dan kebersihan pakaian. Jangan menggunakan baju yang kotor atau tidak disetrika. Kemudian yang kedua itu postur tubuh yang tepat. Kita harus tegak, jangan dengan postur yang malas-malasan seperti membungkuk atau bersandar. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan diri yang positif. Nah, di sini jangan sampai kita juga kelebihan kepedean. Jadi percaya dirinya masih dalam batas yang wajar. Kemudian yang keempat, keterampilan komunikasi yang baik. Nah, seorang ASN yang profesional harus memiliki kemampuan retorika yang baik, bagaimana dia menyampaikan pendapatnya tetap sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian pengertian moral. Kalau menurut saya moral dan etika itu mungkin hampir sama, tapi mungkin yang membedakannya yaitu sebuah moral itu harus memiliki etika. Jadi mungkin pengertian moral itu sendiri ialah kebiasaan atau perilaku seorang individu yang membentuk karakternya sehingga dapat dinilai baik atau buruknya. Selanjutnya mengenai kewaspadaan dini. Menurut hemat saya, kewaspadaan dini itu ialah kemampuan seseorang atau individu yang berkaitan dengan kepekaannya atau kesiagaannya dalam mengantisipasi setiap ancaman atau gangguan yang datang dari luar. Kewaspadaan dini ini penting sekali untuk dimiliki seorang CASN atau CPNS, mengingat seorang CPNS itu harus memiliki rasa keingintahuan terhadap berbagai gejala yang datang atau yang ada, sehingga dapat mengantisipasi mungkin itu dari dampak dari ideologi atau politik, ekonomi, sosial atau budaya yang mungkin saja gangguan atau ancaman itu dapat merusak keutuhan persatuan dan kesatuan atau keutuhan NKRI
atau malah justru sebaliknya dapat meningkatkan kemajuan bangsa. Nah, yang terakhir yaitu mengenai Badan Pengumpul Keterangan. Di sini Badan Pengumpul Keterangan ini kita bertindak sebagai seorang intelijen, walaupun belum yang akurat. Di sini kita melakukan sebuah perencanaan yang terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan dan mengolah informasi serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan atau pengambilan sebuah keputusan. Di materi Badan Pengumpul Keterangan ini kita diinstruksikan, kita diberi tugas untuk mengidentifikasi, kita dibagi kelompok dahulu sebanyak 4 kelompok dengan masing-masing kelompok itu beranggotakan 10 orang. Nah, dari situ masing-masing kelompok itu mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya, kemudian dicarikan fakta-faktanya. Fakta-fakta ini berupa 5W, unsur 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa dan bagaimana. Setelah itu kemudian dibuatkan laporan informasinya dan dinilai untuk unsur kepercayaan terhadap sumber dan unsur kebenaran isi keterangannya. Setelah itu dibuatkan pendapat pelapor yang berisikan tentang analisis singkat mengenai masalah yang ada di lingkungan tersebut dan solusinya menurut kita. Akhirnya di akhir materi kami diberikan atau ditayangkan video mengenai renungan dan video penyemangat. Video renungan dan video penyemangat. Video renungannya itu bagaimana kita bersyukur dan bersyukur kepada jasa-jasa orang tua sampai kita bisa berada di posisi seperti ini, walaupun kita masih CASN atau CPNS, tapi begitu banyak peran dari orang tua sehingga kita bisa berada di posisi tersebut. Kemudian penyemangatnya yaitu pada intinya jangan mengeluh dan bersyukur. Itu saja video jurnal dari saya pada hari ketiga materi kesiapsiagaan bela negara ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.